Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam kegiatan IPPKI Kecamatan Tangedongan. Perkenalkan untuk hari ini saya Tri Nuryani, CPP Angkatan 11 akan mendesiminasikan tentang disiplin positif. Sebelumnya, apa kabar teman-teman? Baik. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Diulang ya teman-teman ya. Ya, apa kabar teman-teman? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Ya, terima kasih teman-teman. Nah, sekarang kita akan berdiskusi bersama ya tentang disiplin positif. Menurut teman-teman, apa yang dimaksud dengan disiplin positif ya? Ada yang bisa memberikan argumennya? Silahkan. Kalau disiplin itu apa ya teman-teman ya? Di benak teman-teman, disiplin itu apa ya? Sesuai aturan. Sesuai aturan, dia leres. Apalagi teman-teman berkaitan dengan tata tertib seperti itu ya yang kita tahu ya sebelumnya ya. Nah, sedangkan positif itu hal-hal yang baik seperti itu. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang disiplin positif. Nah, sekarang saya mau bertanya ya, ada 3 pertanyaan. Silakan nanti teman-teman bisa menjawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut teman-teman setuju apa tidak? Setuju? Tidak ya, ada 2 pendapat ya. Nah, itu sah-sah saja ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut teman-teman setuju ya. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nah, ya. Nah, kalau pada zaman dulu itu memang sesuatu tentang kedisiplinan itu terkait dengan istilah hukuman, ya. Nah, pada era sekarang ini sudah tidak berlaku ya tentang hukuman ya, adanya itu konsekuen dan kegiatan positif seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dalam dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi atau segitiga restitusi. Teman-teman, nah sekarang yang pertama ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Okay. Apa saja ini? Okay. Sekarang teman-teman mencoba mencoba membayangkan. Okay. Misalnya teman-teman menulis di dalam hati teman-teman ya, menulis di dalam hati teman-teman tentang sesuatu yang sangat berharga untuk teman-teman semuanya simpan, ya. Nah, kemudian jika ada teman-teman panjenengan yang ingin meminta hal yang berharga tersebut, apakah diperbolehkan teman-teman? Ya. Tidak ya, karena hal itu sudah menjadi hal sesuatu yang berharga, tentu saja tidak akan boleh ya, walaupun dengan ancaman, walaupun dengan rayuan seperti itu ya, itu tentunya tidak akan diperbolehkan. Begitu juga dengan keyakinan kita. Kalau kita sudah yakin akan sesuatu yang baik, kita tidak akan mudah ya, dengan mudahnya untuk merubah keyakinan itu ya, menjadi keyakinan yang lain. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, okay. Coba ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Okay. Terus ilusi bahwa kritis dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Menurut teman-teman seperti itu apa tidak?
yang ilusi dapat kritis bahwa kritis dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Mampu apa tidak ini teman-teman? Mampu ya? Nah, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Boleh apa tidak teman-teman? Tidak. Oke. Sedangkan perubahan paradigma stimulus respon yaitu tentang teori kontrol atau teori pilihan. Ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol pada diri kita? Diri sendiri. Apa kita mau diatur oleh teman kita? Tidak mau ya. Setiap manusia itu punya kontrol pribadi masing-masing. Ya, itu namanya sudah karakter, ya. Nah, itu ya. Sekarang siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berperan dan agar sama dengan kita. Teori kontrol pilihannya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa memaksa pandangan kita dengan orang lain, tidak mungkin sama, tapi kita bisa menyamakan persepsi seperti itu, ya. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sedangkan teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Jadi kita jangan overthinking ya istilahnya ya terhadap orang lain ya seperti itu. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengamati saya. Padahal teorinya seperti apa? Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, ya kita sendiri yang bisa mengontrol kita, ya. Kita mau apa, mau seperti apa itu kuncinya ada pada diri kita sendiri. Terus selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Bisa apa tidak teman-teman? Tidak. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini tadi ya. Misalnya kita punya keyakinan dibujuk sama teman itu boleh apa tidak? Buat aku nanti aku kasih uang misalnya, tapi itu buat aku misalnya seperti itu ya. Ternyata itu tidak berhasil ya karena sudah menjadi keyakinan. Terus model berpikir menang ya, model berpikir menang atau kalah. Nah, ini adalah model berpikir menang-menangan ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang disiplin positif. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita ingin berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, ini terkait di lingkungan sekolah ya, disiplin positif itu sangat penting ya, terutama untuk anak-anak, penanaman nilai karakter kepada anak-anak. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya. Nah, itu karena zaman dulu kita juga merasakan ya teman-teman ya, kalau datang terlambat dihukum atau mendapatkan hukuman seperti itu, ya. Nah, itu karena sistemnya itu dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Terus kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, ya. Pandangan disiplin yang kebanyakan orang seperti itu, ya, bahwa kita menaati aturan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan, bukan untuk karena kita sendiri dari dalam hati kita untuk berubah untuk menjadi yang terbaik seperti itu, okay? Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum, umum ya, yang banyak orang yang tahu, ya, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr.
William Closer pada teori kontrol tahun 1984 dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Grossen. Terus kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja teman-teman profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa. Masih ingat lagunya teman-teman? Coba bersama-sama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, taat Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, mendirikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kita sudah lalu ya, yang tadi mengamalkan Nah, nilai-nilai universal juga banyak sekali di itu ya, dijelaskan dari beberapa banyak sumber. Contohnya yang pertama yaitu IPO Primary Years Program PYP, yaitu sifat murid yang mereka yakini itu seorang murid itu harus punya nilai toleransi. Dari nilai-nilai tersebut teman-teman ada yang bisa menjelaskan toleransi? Contohnya apa teman-teman? Menghargai orang lain, rasa hormat, menghormati orang yang lebih senior, teman sebaya dan yang lebih kecil seperti itu ya. Kalau mandiri teman-teman bisa melakukan sendiri, tidak bergantung kepada orang lain seperti itu Nah, tentu teman-teman sudah lebih pandai lah Yang kedua, nilai-nilai kebijakan universal menurut 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHF yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, ini salah satu nilai-nilai yang bisa kita ambil juga untuk kita terapkan di sekolah kita nih teman-teman. Nah, ini juga ada lagi dari The Seven Essential Virtues ya, dari Building Moral Intelligence, Michelle Bourba. Ini juga ada beberapa, termasuk juga ini empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Nah, ini semua termasuk nilai-nilai kebaikan yang perlu kita terapkan untuk anak-anak untuk menjadi kebiasaan, salah satu kebiasaan. Nah, sekarang tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, kalau seperti tadi sudah disinggung bahwa setiap orang melakukan kegiatan itu pasti ada tujuannya. Itu termasuk teori motivasi, pasti ada motivasinya seperti itu. Nah, sekarang teori perilaku manusia itu ada berapa teman-teman? Ada 3, yaitu motivasi eksternal, motivasi internal, eksternal, ya. Itu contohnya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, itu termasuk motivasi eksternal, itu yang di luar dari kita, bukan karena diri sendiri ingin melakukan tapi karena ada tujuan yang lain seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya saya kepengen menjadi guru yang rajin karena kepengen dapat prestasi atau penghargaan dari orang lain, itu berarti termasuk juga motivasi
eksternal. Sekarang ini untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini termasuk tujuan apa ini teman-teman? Internal, yaitu tujuan disiplin positif juga itu termasuknya itu. Jadi kita melakukan nilai-nilai kebajikan itu karena dari dalam diri kita, bukan karena orang lain, karena kita sayang dengan diri kita dan lingkungan sekitar kita. Terus di hukum penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Nah, kalau zaman dulu kalau kamu bisa kamu nanti dapat bintang, reward itu juga penghargaan. Nah, ternyata penghargaan itu malah sama dengan hukuman bagi anak-anak yang tidak bisa melakukannya. Mereka merasa terhukum. Aku kok tidak bisa mendapat bintang ya. Nah, seperti itu menurut mereka seperti itu ternyata hukuman itu malah penghargaan itu bisa bersifat menghukum seperti itu Nah, ini dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu yang memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak pemberian penghargaan itu ada banyak ini teman-teman. Contohnya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus penghargaan menghukum. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Terus penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Ya seperti tadi itu adanya kecemburuan sosial antara anak satu dengan anak lain. Biasanya itu kalau pada anak-anak itu seperti itu akan adanya penghargaan itu dapat menurunkan kualitas tadi motivasinya, jadinya tidak internal tapi eksternal Terus penghargaan mematikan kreativitas kalau anak-anak yang sebetulnya kreatif tapi tidak berani untuk mengungkapkannya nanti justru mereka akan tidak eksplor kreativitasnya yaitu sama dengan mematikan kreativitas. Terus penghargaan juga dapat mengurangi motivasi intrinsik seperti tadi sudah saya singgung karena kalau terlalu banyak penghargaan juga anak-anak itu kurang memiliki motivasi intrinsik. Nah, tugas perbedaan hukum atau konsekuensi. Nah, teman-teman menjawab teman-teman. Coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut teman-teman hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Saya tidak hukuman betul. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Menurut teman-teman? Konsekuensi. Terus murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Mengenakan itu di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Menurut teman-teman bagaimana? Hukuman karena seharian dipeng hukuman Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Menurut teman-teman hukuman atau konsekuensi teman-teman? Nah, menurut teman-teman perbedaan hukuman dan konsekuensi itu apa teman-teman? Kalau hukuman itu tidak terkait dengan apa yang dia lakukan. Contohnya itu tadi itu, mengelilingi
mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Nah, terlambat ke sekolah kalau dengan fisik itu tidak ada hubungannya. Tapi kalau ini tadi yang bawah ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mungkin itu sudah ada aturan, makanya itu dinamakan konsekuensi seperti itu, oke? Nah, ini jawabannya teman-teman. Tadi yang pertama itu hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi. Dapat skor berapa teman-teman? Yang keempat itu yang ketiga hukuman. Ya, nggak usah dipikir secara pusing. Terus selanjutnya itu perbedaan hukuman atau konsekuensi. Nah, ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Terus membuat anak-anak sakit baik secara fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, kemudian anak membenci kedisiplinan. Dari hukuman itu anak menjadi benci dengan kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi itu anak menghargai kedisiplinan karena bertanggung jawab. Oh ya, aku sesuai aturan ya, sesuai kesepakatan seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke restitusi. Teman-teman ada yang sudah menerapkan apa belum di sekolah teman-teman tentang segitiga restitusi? Ya, baiklah, mari kita belajar bersama-sama, ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya. Terus sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini, ya, bukan untuk menebus kesalahan, ya, bahwa hukuman itu konsekuensi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus yang kedua, memperbaiki hubungan, misalnya antara anak satu dengan anak lain, ya, bertengkar, dicari akar permasalahannya, mencarikan solusi, kemudian nanti dapat memperbaiki hubungan kembali. Seperti itu sebetulnya sudah dilakukan, ya. Cara Jawa itu akur-akuran, akur-akuran, ya. Terus tawaran bukan paksaan. Nah, kalau dalam konsekuensi itu adanya menawarkan, bukan kamu harus seperti ini, bukan, tapi ditawarkan untuk kepada anak-anak, ya, diberikan alternatif pilihan seperti itu, ya. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam. Nah, contohnya misalnya murid kita melukai temannya. Nah, kita membawa anak itu untuk melihat ke dalam diri mereka. Coba kalau yang dinakali itu kamu, apa yang kamu rasakan seperti itu. Jadi anak itu diajak untuk berpikir, ya. Oh ya, untuk merasakan. Oh ya, berarti aku nggak mau. Nah, makanya tidak boleh dilakukan seperti itu, ya. Terus restitusi diri adalah cara yang paling baik ini, ya, karena melihat dari dalam diri apa yang kita lakukan itu harus bercermin pada diri. Coba kalau aku yang seperti itu, mau apa tidak seperti itu, oke? Kemudian restitusi fokus pada solusi, oke? Solusinya itu sebaiknya anak yang mencari solusi, oke? Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Nah, setelah anak-anak itu sudah memahami apa yang dia lakukan itu salah, dia mencari solusi yang terbaik atas masalahnya itu tersebut. Nah, guru kemudian mengembalikan anak tersebut kepada kelompoknya seperti itu, ya. Nah, sekarang ke keyakinan kelas. Teman-teman sudah melaksanakan keyakinan kelas? Nah,
Ya, keyakinan kelas. Kalau zaman dulu peraturan kelas, ya. Kalau sekarang itu keyakinan kelas. Menurut teman-teman, kenapa sih namanya keyakinan kelas? Biar yakin. Iya, karena yakin ya. Satu keyakinan ya, yang seperti tadi dari awal sudah singgung ya, keyakinan ya. Satu prinsip, nah, prinsip yang yang sudah disepakati dalam satu kelas seperti itu. Ya. Nih, mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menurut teman-teman, untuk apa teman-teman? Kalau kita, iya, untuk melindungi kepala berarti untuk keselamatan ya, keamanan keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter pada waktu COVID kemarin ya teman-teman ya. Itu supaya apa? Tidak ketularan, untuk keamanan juga ya. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran? Menurut teman-teman? Apa teman-teman? Agar pembelajaran berjalan dengan nyaman, tidak mengganggu teman ya. Kalau misalnya ada salah satu murid kita yang terlambat, pasti nanti semua teman-temannya melihat ya. Nah, nanti terjadi hal yang tidak nyaman untuk semuanya, untuk yang terlambat maupun yang di dalam kelas ya, seperti itu. Terus untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Ini termasuk motivasi intrinsik, yaitu yang datang dari dalam diri anak sendiri. Nah, ini keyakinan kelas, termasuk di dalamnya yaitu budaya positif. Kalau kita sudah menciptakan budaya positif, nanti kita dapat merasakan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif itu terkait di dalamnya yaitu, termasuk di dalamnya yaitu keyakinan kelas, itu ada di dalamnya, ya. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, menurut teman-teman, kebutuhan dasar manusia ada apa saja yang sangat vital, yang apa teman-teman? Makan, sandang, pangan, papan, apalagi kesehatan, kebahagiaan. Penting apa tidak ya? Penting banget. Penting sekali ya. Oke. Nah, ini ternyata ya teman-teman udah pintar semua ini tadi ya. Bertahan hidup dengan apa ya? Dengan makan, dengan mencari kesenangan ya, kali ibu healing ya. Healingnya tempat busur ya. Nah, yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Itu dari siapa saja kasih sayangnya? Dari Contohnya dari teman. ya, seperti itu, ya. Terus yang ketiga penguasaan. Nah, ya. Bisa menguasai apa tidak? Nah, ini sering terjadi di anak-anak TK ya. Kalau dia belum memiliki kebutuhan dasar, memenuhi kebutuhan dasar dia tentang penguasaan, maka dia cenderung tidak percaya diri. Nah, akhirnya bagaimana? Dia selalu minta ditungguin orang tuanya, ya. Selalu minta ditungguin orang tuanya, seperti itu. Nah, kemudian kebebasan dan kesenangan. Ya, yang kelima itu posisi kontrol. Nah, posisi kontrol siapa saja teman-teman? Ya, banyak sekali, ya. Ada apa teman-teman? Motivasi. Nah, ini coba. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini pertanyaan ini siapa yang mengatakannya ini? Termasuk apa ini tadi? Pemantau ini, manajer, pemantau, teman ya. Ini 5 posisi kontrol. Ini harusnya ada 5 ini ya. Yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Okay. Nah, sebaiknya kita sebagai seorang guru itu harus menjadi manajer, bukan lagi menjadi penghukum maupun pembuat orang merasa bersalah. Nah, ini tadi ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini apa? Pembuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar. Nah, ini apa?
penghukum nggih, mengejas nggih. Ya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak pemantau, oke? Nah, mungkin demikian itu kita yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nah, teman-teman sudah pernah melakukannya? Yaitu ada 3 langkah-langkahnya ya, yaitu menstabilkan identitas, terus validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Tadi sudah disinggung ya tentang segitiga restitusi. Nah, demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Adapun kesalahan itu dari saya pribadi karena kekurangan pengetahuan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.